Bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka, hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu, kami, Persatuan Orang Melayu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Satria Pembela Melayu, menyatakan sikap. 1. Mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu di tanah Rempang Galang. 3. Meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. 4. Mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. 5. Meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. 6. Apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir Rempang Galang pada aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Faridi Hikmat. Sahabat, pemerintah melalui Menteri Investasi mengutus Bahlil untuk segera berbuat di kawasan Pulau Rempang, yang mana warga menolak untuk melakukan relokasi dengan statementnya yang sangat luar biasa. Kami tidak akan pindah meski kami terkubur di sini. Pernyataan itu artinya ada yang salah dengan sebuah kebijakan pemerintah. Mari kita simak bagaimana terkait nasib di Pulau Rempang bersama DPR RI di Komisi 6. Kita lihat. Yang terhormat Pak Bahlil Lahadalia beserta seluruh jajarannya. Saya menyadari Pak Bahlil, masuknya investasi ini tidak membuat semua pihak bahagia. Pihak-pihak di luar negeri, Singapura maupun negara-negara lain melihat ini juga sebagai ancaman. Maka saya lihat bahwa banyak sekali pihak yang bermain yang juga berusaha untuk mencegah terjadinya investasi ini. Harapannya adalah Indonesia tetap tidak layak investasi. Dan akibatnya Indonesia tetap akan menjadi negara berkembang. Ini di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, ada juga satu realitas bahwa masuknya investasi ini mengakibatkan ada 16 perkampungan tua yang memang tergusur dari akar budayanya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari Menteri Investasi. Karena bagaimanapun juga perkampungan-perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat dan akibatnya adalah banyak yang terluka. Maka dari itu kaitannya dengan investasi ini saya berharap memang harus segera terjun ke sana, Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya, sehingga ekses negatif dari investasi ini bisa dicegah. Paling tidak kehadiran Pak Bahlil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan, itu bisa dilepaskan.
Karena warga memperjuangkan haknya. Dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari negara. Sahabat, fenomena seperti ini pemerintah harus memperhatikan ataupun melindungi sebuah kaidah prinsip hukum adat di dalam masyarakat suku asli Melayu di Pulau Rempang. Hal ini terkait dengan meletusnya kerusuhan di Rempang dan di Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau. Jadi penggusuran masyarakat Rempang ini adalah salah satu potret bahwa ini suatu bukti pemerintah telah gagal melaksanakan sebuah mandat konstitusi. Yang perlu diingat, biasanya perlawanan masyarakat secara universal atau secara kolektif ini muncul karena ketidakadilan daripada sebuah kebijakan ataupun keputusan. Disinilah melakukan sebuah perlawanan secara kolektif. Ini catatan, semoga ini menjadi bahan sebuah evaluasi secara universal untuk kebijakan pemerintah di tahun 2024, tentunya setelah pergantian Presiden Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Demikian saya Cepi Faridikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.